segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Terjadilah dalam Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saya lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, dimulakanlah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, dimulakanlah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, dimulakanlah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, dimulakanlah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dan kerana tiba pada damai dengan Allah Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kerana kasih Allah di dalam hati kita, oleh Roh
5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Ini saya ingin membawa kita tema melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu ada 3 perkara yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu pertama, tetap bersukacita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu dia berkata kita harus tetap bersukacitalah senantiasa. Maksudnya di situ kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini banyak cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dia mendorong kita agar kita tetap kuat dalam Tuhan, agar kita sentiasa bersukacita di dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu menyertai kita, bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Kalau kita sedih, kita tidak akan merasakan sukacita itu dalam kehidupan kita. Kalau kita rasa masalah itu sukar untuk kita hadapi dalam kehidupan kita, dan kita tidak punya sukacita dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita dapat menyelesaikannya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dia berkata, walaupun kita menghadapi badai kehidupan dalam kehidupan kita, dia memberi kita kekuatan, yaitu kita harus senantiasa bersukacita, karena Tuhan itu senantiasa memberi sukacita itu dalam kehidupan kita. Dia senantiasa melindungi kita, dia senantiasa menyertai kita, dan apapun rencana kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberkati. Dan di dalam hal yang kedua, yaitu tetap berdoa. Nah, itu di dalam kita menghadapi pada kehidupan dan kehidupan kita, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Di dalam kita menghadapi sakit penyakit di dalam tubuh kita, dan kita lupa berdoa kepada Tuhan, karena itu sejak caranya kita berhubung dengan Tuhan. Kalau saudara kita di hospital, bagaimana kita berhubung dengan mereka? Bagaimana kita tahu apa masalah mereka? Bagaimana kita tahu apa perkembangan mereka? Kalau tidak mungkin melalui telepon kan? Kita akan bertelepon dengan dia, video call kita dengan dia. Bagaimana kau? Apa kabarmu? Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah nampak keadaannya, kita akan merasa sukacita, syukur puji Tuhan. Karena kenapa? Lewat daripada doa kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun mungkin kita tidak dapat datang untuk melawatnya, tetapi doa kita itu sampai kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, setiap perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Kenapa? Kenapa kita boleh menanggung semuanya di dalam kehidupan kita? Karena melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik kepada kita semua. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, dalam hal yang ketiga, tetap mengucap syukur. Di dalam doa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita makan, habis kita makan, apa yang kita buat? Aduh, saya sudah kenyang. Saya sudah kenyang sebab saya makan. Pernahkah kita berkata, aduh syukur puji Tuhan, sebab saya ada makanan hari ini, saya boleh makan, saya kenyang. Pernahkah kita berkata demikian? Saya berkata kepada anak-anak saya, saya bagi tahu mereka, kalau lepas kita makan apa kita buat? Maka bilang syukur puji Tuhan. Saya ingat mertua saya dulu, kalau makan saya ingat nenek kamu dulu. Kalau dia lepas makan syukur puji Tuhan, kenyang sudah saya, dia bilang. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tetap sentiasa mengucap syukur. Kalau kita makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah siap makan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Dan bila kita boleh minum walau sedikit pun, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena air itu sudah boleh mendatangkan dahaga
dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melakukannya setiap saat di dalam kehidupan kita. Dan ajakan firman Tuhan kita pada malam ini, marilah kita tetap taat dan setia mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, setia sampai akhir hidup kita, dan tetap mengucap syukur walau apapun keadaan kita. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita semua pada malam ini, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita dan melalui sukacita kita dengan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita akan melalui apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi karena Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita dan memberi kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan mengaminkan doa. Bapak kami dan pujian bersyukur padamu Tuhan.